Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat, guys. Oke, jadi kali ini aku kedatangan sebuah kartu grafis dari kubu hijau Nvidia Galaxy GeForce GTX 1650 Extreme Overclock ke Turning Shader GDDR5 ya, guys ya. Untuk unitnya seperti ini. Ya, ini boxnya barusan aja hadir ya. Untuk serial number seperti ini ya, 4294. Oke, kita akan langsung buka aja bagaimanakah isi di dalamnya. Untuk tempo hari aku dapetin versi supernya, saat ini aku dapetin versi GDDR5 nya ya. Oke, ini box bagian dalam, kita buka sekalian. Ini untuk bagian spons atas, kemudian ada setup quick guide ya, quick guide dari Galaxy official. Kemudian ini kita coba intip dulu, di sini tidak ada apa-apa ya, hanya kartu grafis aja nih, guys. Kartu grafis aja, kita coba keluarin dari anti static backnya ya. Jadi ini untuk DVD-nya juga tidak disertakan karena mungkin memang dari paketan saya distribusi yang baru itu memang nggak ada DVD ya. Jadi cukup setup guide-nya, karena sekarang driver tuh udah bisa kita download langsung aja dari internet seperti itu. Jadi ini seri dual fan seperti seri touring lainnya dari brand Galaxy, bentuknya sama semua seperti ini, berwarna hitam, ada strap abu-abu, dual fan, heatsink berwarna chrome, PCI Express 3.0 tentunya. Kemudian kartu grafis ini benar-benar super duper hemat daya, tidak memerlukan pin port tambahan ya, udah high quality komponen tentunya. Dan ini di bagian egg house-nya. Dan untuk keperluan displaynya di sini ada satu buah display port, HDMI port dan DVI port, masih kinis-kinis ya, kinclong. Kemudian untuk di bagian belakang yang istimewa tentunya masih segel untuk kartu grafisnya, serial number sama 4294 ya. Untuk serinya juga sama, dari Jaya Distribusi per 2020 pertengahan tahun ya. Jadi udah habis di 2022 pertengahan tahun juga. Oke, segelnya masih utuh, mantap jiwa. Kita langsung tes aja, guys. Kita langsung menuju ke PC. Kita nyalakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa pin port tambahan ya, mantel jewel. Untuk wattmeter berada di angka 90-an ya. Aku tes per 21 Maret jam 11.25. Kita masuk dulu ke sistem. Kartu grafis berada di 32 derajat Celcius, 33 derajat Celcius. Ini kondisi sambil kita recording ya. Kita reload aja untuk hardware info. Kemudian kita juga buka GPU-Z, kemudian kita buka juga namanya MSI Afterburner ya. Kita harus reload ulang nih karena ini ada device baru, jadi dia butuh untuk pengenalan ulang ya. Oke, kemudian tidak lupa pula kita load Steam 3D Max ya. Oke, kita look up untuk spesifikasi kartu grafisnya. Oke, suhu di 34 derajat Celcius ya, ini tandanya masih adem ya, masih dingin, menggigil, tergigil-gigil ya. Kita sudah look up tadi untuk spesifikasi kartu grafisnya ya, Galaxy GTX 1650 Extreme Overclock One Click OC, seperti itu. Tentunya dia dari touring ya, arsitektur touring, clock speed sama ya. Kemudian memori 4GB GDDR5, render texture mappingnya 32/56 yang memiliki core atau shader di 896 unified. DirectX support ada 12_1, dan untuk secara desain sama dengan seri super ya. Dia panjangnya 18 cm, lebar 9,7 cm, tebalnya 3,3 cm, TDP 75 watt tanpa pin port tambahan ya. Suggested power supply 250 watt. Mantap. Ini ada informasi di sini, ternyata encoder untuk encodernya itu versi generasi ke-6, decodernya generasi ke-4. Mantap ya. Jadi ini buat editing, streaming, rendering tentunya mulus, guys. Oke, kita jalanin aja Firestrike di preset 1080. Bagaimanakah performanya?
Mantap. Di 30-an fps kita lihat on screen display-nya belum tampil. Nah, udah tampil. Suhu menggigil 47 derajat celcius. Adem ya, full ini guys. 98%, power 73 watt, TDP nya kemudian wattmeter di 180-an dan suhu di 51 derajat celcius ya. Ini yang saya suka dari GDDR5 itu dia nggak butuh daya yang tinggi, serta TDP-nya juga tentunya impact-nya nggak tinggi juga ya. Untuk kebutuhan standar sih. Nah, ini untuk 3D Mark nih tingkatannya full ya, di 98% performance dia ya, mencapai 53 derajat celcius. Lanjut ke grafik test 2 yang notabene lebih berat ya, layarnya lebih banyak. Kita lihat dia di 98 usage, 98% usage, suhu di 54 derajat celcius, masih under 60, power di 74 watt, TDP yang tertera di wattmeter ya, bukan TDP, wattmeter menunjukkan 180-an watt. Oke, mulus, average di 39 fps, temperatur di 57 derajat celcius, masih under 60, adem, terkedem-kedem guys. 39 fps ya, performance-nya sangat-sangat mulus ya. Xiaomi Soro guys, kondisinya masih segel, resmi cahaya distribusi, suhunya tapi masih sangat-sangat terjaga ya, adem. Lanjut menggunakan prosesor atau CPU test, PSIC test ya. Kalau PSIC test itu lebih cenderung ke semua device yang ada di PC, semua hardware yang tertanam di PC itu akan di load secara optimal, tidak maksimal ya, namun secara optimal. Jadi kombinasi antara VGA, kombinasi antara prosesor, kombinasi dengan RAM itu diambil yang secukupnya, tapi bisa mengakomodir proses renderingnya atau benchmarknya. Lanjut ke Firestore Combine Test, tes terakhir ini biasanya yang paling berat, durasinya cukup singkat. Dia akan kombinasi antara benchmark dan basic ya. Usage prosesor di 90-an, suhu di 50-an, kemudian average FPS nya di 25, 24, 27, range nya segitu. Prosesor juga di load di 30% performance ya. Jadi kombinasi seperti itu, combine test namanya aja juga combine test ya, kombinasi antara kebutuhan 3D apa sih yang dipakai, RAM, prosesor, graphic card seperti itu. Oke, kita akan lihat bagaimana performance-nya. Untuk fast track score-nya di 8000-an, basic score juga di 8700-an, combine score-nya di 3100-an. Kemudian untuk performance gaming-nya di settingan 1080p ya, dia tentunya lebih tinggi dari 750 Ti atau bahkan 1050 Ti di 150 plus frame per second. Kemudian untuk secara GPU clock memory di 2000 MHz dan GPU clock frekuensi di 1800-an ya. Jadi untuk seri 1650 GDDR5 ini dia memiliki memori clock yang sangat-sangat besar ya dibandingkan yang GDDR6, kelebihannya di situ. Kemudian untuk secara watt atau tegangan kartu grafis ini dia juga irit daya, ini tanpa pin power dia bisa minimal di 7,9 watt. Setelah benchmark dia bisa achieve maksimal di 76 watt ya, mantap jiwa. Oke, untuk kipas sendiri dia sangat-sangat optimal bekerjanya hanya di 40% dan maksimal di 49% dengan gap 4% ya untuk minimal current dan maksimumnya. Jadi kesimpulannya untuk kartu grafis ini seri 1650 DDR5 itu masih worth it sih di 2023 ini untuk kebutuhan gaming, editing, rendering, karena untuk spek-spek yang jauh di bawahnya masih banyak dan masih bisa mengakomodir juga. Tentunya untuk seri 1650 GDDR5 ini buat saya masih sangat-sangat oke untuk daily driver, karena kebetulan aku daily drivernya juga pakai 1650 DDR5 ya. Bukannya subjektif, tapi secara data kita bisa lihat bahwa performanya juga mantap seperti itu guys, dengan harga yang tentunya price to performance ya sangat-sangat terjangkau. Oke, untuk tesnya kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.